aqama nafsahu min rabbihi maqama abdihi min nafsihi. Hikmah yang kedua adalah tidak ada seorang pun yang meninggalkan kesempurnaan di mana orang itu telah memperlakukan dirinya dari Tuhannya seperti kedudukan seorang hamba kepada dirinya. Ini hikmah yang sangat luar biasa terkait dengan bagaimana kita memperlakukan Allah SWT di dalam ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Allah SWT tidak bisa dijangkau oleh panca indera, la tudrikul absar, tidak bisa diraba, tidak bisa dijamah. Oleh karena itu, termasuk daripada kasih sayangnya Allah terhadap hamba ini, maka Allah jadikan ikon-ikon. Allah tidak perlu malaikat, tapi kenapa Allah menciptakan banyak malaikat? Untuk mencabut nyawa, Allah tidak perlu kepada malaikat Israel, tapi kenapa Allah menciptakan malaikat Israel? Tidak perlu kepada malaikat Mikail untuk memberikan rezekinya, tidak perlu kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyunya. Tapi kenapa Allah Ta'ala menciptakan itu semuanya? Tujuannya itu adalah supaya kita bisa memperkirakan, kita bisa membandingkan sebagaimana seorang yang hebat itu. Ambil contoh, orang yang hebat itu kan presiden, orang yang hebat itu kan miliuner, pengusaha yang kaya raya. Orang yang hebat itu kan seseorang yang besar pengaruhnya di antara masyarakat. Tentunya orang yang besar pengaruhnya itu mempunyai banyak bawahan, mempunyai banyak backingan, mempunyai banyak pesuruh. Maka pesuruh, ya, bawahan, menteri dan sebagainya itu menunjukkan bahwasanya orang itu memang benar-benar besar. Maka untuk supaya kita ini bisa menjangkau, bisa mudah untuk beriman kepada Allah Ta'ala, maka Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan makhluk ini dengan tujuan seperti itu. Itu maksudnya supaya mudah untuk mendeteksi dan beriman kepada Allah SWT. Termasuk perilaku daripada Allah SWT kepada kita, itu Allah miripkan dengan kita. Contohnya, ketika kita itu ingin menjadi orang yang bahagia, tentunya kita harus tahu dulu bahwasanya bahagia itu semata-mata datangnya hanya daripada Allah. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang semu, maka apa yang kita harus lakukan? Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu daripada seorang manusia, baik dia itu presiden ataupun dia itu seorang pengusaha dan sebagainya, apa yang harus kita lakukan supaya kita itu diterima olehnya dan diberikan apa yang kita minta? Tentunya apa? Kita memantik cintanya, memantik perhatiannya, berusaha bersopan santun kepadanya dan sebagainya, kan? Maka itulah yang perlu kita lakukan terhadap Allah SWT. Sehingga kata beliau, barang siapa yang mendudukkan dirinya kepada Allah seperti seorang hamba kepada dirinya, hamba sahaya kepada dirinya, maka dia tidak akan meninggalkan suatu kesempurnaan apapun yang terkait dengan Allah. Jadi kalau semua kita tahu, ada hamba kita, dia selalu melanggar perintah kita. Ada hamba kita, dia selalu membohongi kita. Ada hamba kita, dia selalu membangkang perintah kita. Ada hamba kita yang selalu mendahului sebelum kita perintahkan, dia mendahuluinya. Kira-kira orang hamba yang semacam ini kita akan menyayanginya, menyenanginya, atau justru kita akan membencinya? Nah, itu maksudnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah,
maka perlakukan atau berlakukan di dalam diri kita itu seperti layaknya orang yang kafir pun juga bisa mendapatkannya. Bahkan kita lihat orang yang kaya justru orang kafir. Tapi apakah kekayaan itu membahagiakan mereka? Belum tentu. Bahagia itu rasa di sini. Bahagia itu bukan materi. Bahagia itu bukan benda. Bahagia itu bukan sebuah job, tidak. Tetapi bahagia itu adalah rasa yang Allah berikan secara standar kepada seluruh manusia. Orang miskin bisa bahagia, sebagaimana orang kaya bisa bahagia. Kebahagiaan itu adalah sebuah keadaan. Kebahagiaan itu adalah sebuah ketenangan. Kadang-kadang orang yang kaya raya itu tidak bisa membelinya, walaupun dia itu kaya. Nah, maka jadi jangan sampai kita itu tertipu bahwasanya orang yang bahagia itu adalah orang yang banyak uangnya, yang harta bendanya melimpah. Bukan. Orang bahagia itu adalah orang yang merasakan bahagia itu walaupun dia tidak punya apa-apa. Sebagaimana disebutkan, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi yang namanya hati itu akan tenang. Tenang itu bahagia. Dia tenang, nggak ada masalah, tidur enak, makan enak, ngapain saja itu enak. Itu orang bahagia. Apakah harus ada uang, ada harta benda? Tidak. Nah, jadi bagaimana mungkin kita akan mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, keamanan, kesentosaan, ya, kesehatan badan, jasmani maupun rohani, kalau seumpama kita itu tidak mendapatkan cinta yang sesungguhnya pada Allah Ta'ala? Dari mana itu datangnya? Kalau semua ada semacam itu, tunggu aja saatnya. Sekarang bahagia, bentar lagi. Itu namanya istidraj, itu na'udzubillah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka paham. Ini istidraj. Nah, jadi kita cari bahagia bukan bahagia seperti itu. Berdakwah ke Taif, beliau itu adalah seseorang yang paling besar husnudzonnya, sehingga beliau itu husnudzon. Berdakwah di Mekah diusir, berdakwah di Mekah disiksa, maka kemudian beliau mempunyai inisiatif, karena beliau itu sifatnya harisun, untuk mendapatkan kebaikan daripada umatnya itu haris, sungguh sangat rakus. Sehingga apa? Kemudian beliau coba-coba, siapa tahu di Taif itu mereka menerimanya, mereka masih kerabatnya. Sehingga kemudian sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam itu berangkat ke Taif, itu sudah disurati oleh pentolan-pentolan Quraisy bahwasanya Muhammad akan datang kepada kalian, akan memecah belah kalian, akan memurtadkan kalian, akan menjadikan kalian itu tidak seperti orang tua kalian, kakek moyang kalian. Pokoknya sudah dikasih tahu sebelumnya. Sehingga apa? Sebelum Nabi kita Muhammad SAW datang, maka sudah disiapkan batu-batu, besi-besi, apa semuanya untuk menimpuk atau melempar Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW hanya berdua sama Sayyidina Zaid bin Harithah. Begitu sampai di sana, benar, belum sempat ngomong, belum sempat dakwah, belum sempat beliau itu menampakkan keindahan akhlaknya, tapi tiba-tiba dilempar, sehingga Nabi SAW lari. Jadi bukan malah kita nggak lari yang semacam ini. Ini bukan berarti lari daripada sebuah kebenaran, tidak. Yang kalau semua kita pertahankan itu namanya mati konyol, itu namanya. Itu bukan seperti itu. Islam itu tidak mengajarkan seperti itu. Jadi saatnya kita lari, kita lari. Di saatnya kita tidak lari ketika kita berhadapan dengan musuh, itu termasuk dosa besar. Lari daripada medan peperangan selama musuh kita itu 2 kali lipat kita. Artinya kalau kita sendirian, musuh kita 2, nggak boleh kita lari. Tapi kalau musuh kita 3 atau 4, baru boleh kita lari dan tidak dosa. Tapi kalau masih 1 atau 2, nggak boleh kita lari. Nah, itu dalam Islam seperti itu. Tapi di sini bukan berada di dalam ranah itu, tidak. Tapi Nabi kita Muhammad SAW belum berbuat apapun, tiba-tiba mereka itu sudah melemparinya, sehingga segujur tubuh Nabi kita Muhammad SAW itu banyak terdapat luka-luka, sampai bajunya itu yang putih jadi berwarna merah, udah itu sendalnya itu juga berwarna merah. Tapi sempat Nabi kita Muhammad ketika beliau itu sedang lari dan mereka itu mengejar terus dan melemparnya, sempat beliau itu setiap ada darah yang akan menetes dari dagunya, ya, dari
kepalanya, maka selalu beliau usap. Sempat-sempatnya beliau itu berhenti dulu lalu mengusapnya. Sehingga Sayyidina Zaid bin Harithah mengatakan, "Ya Rasulullah, biarkan saja. Engkau lari. Tambah tidak cepat kita lari, tambah banyak lemparan akan kita dapatkan." Apa kata Muhammad? Kalau tidak akan aku biarkan. Karena kalau darah itu menetes di muka bumi, maka Allah tidak akan maafkan mereka dan Allah akan menurunkan azab kepada mereka. Coba lihat, sampai sebegitunya, padahal beliau itu sedang disakiti, padahal beliau itu dalam keadaan sedang kecewa, tapi lihat bagaimana beliau itu cintanya kepada umatnya. Sehingga pada saat itulah ketika Nabi SAW sudah berada di tempat yang aman dalam keadaan luka-luka dan sebagainya, maka datang Jibril. Malaikat Jibril yang gak pernah dia itu geram, marah, kecewa, melebihi daripada kekecewaannya dan kegeramannya pada saat itu. Sehingga beliau itu memaksa, bahkan setengah memaksa Nabi kita Muhammad SAW supaya Nabi SAW mendoakan yang tidak baik kepada umatnya pada waktu itu. Datang Jibril pertama kali, berada, diangkatnya, kemudian dibenturkan di atas mereka sehingga akan membenamkan mereka semuanya. Kalau engkau mau, aku akan angkat tempat mereka berada dengan sayapku, dan aku akan angkat sampai tengah langit, lalu kemudian aku kembalikan dalam keadaan terbalik. Tapi Nabi SAW menjawabnya, Allahumma fir lidhumi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah umatku karena mereka itu berbuat seperti itu karena mereka tidak tahu. Dipaksa oleh Jibril, minta kepada Allah Ta'ala dari saking geramnya. Tapi apa kata Muhammad? Ma lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Yang penting engkau tidak marah kepadaku ya Rabb, aku tidak peduli. Yang terjadi pada diriku, aku tidak peduli. Yang penting engkau ridho kepadaku. Coba lihat, sempatnya beliau itu mata demikian. Kenapa? Menikmatinya, merasa bahagia. Karena yang dilakukan itu adalah sesuatu pekerjaan yang diperintahkan Allah Ta'ala kepadanya sebagai kekasihnya. Sehingga tambah parah lukanya, tambah banyak lukanya, tambah sakit dan menyakitkan lukanya, tambah merasa bahagia dia. Ini kebahagiaan. Ini kebahagiaan sesungguhnya. Suatu waktu pernah Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu warda, beliau ditanya oleh muridnya, apakah kau pernah merasa bahagia? Apa jawaban beliau? Iya, 3 kali. Yang pertama, aku pernah ingin menyeberang suatu pulau, tapi aku tidak punya uang. Sehingga aku datang kepada nahkoda kapal dan aku berkata kepadanya, aku ingin menyeberang ke pulau itu, tapi aku tidak punya uang. Maukah engkau mempekerjakan aku supaya aku bisa mengikuti kapal kamu untuk menyeberang ke pulau itu? Kata beliau, silakan, tapi dengan syarat. Apa itu syaratnya? Aku tidak akan mempekerjakanmu kecuali setiap kali aku turun dari atas ke bawah, dari atas ke dak, kamu harus menghormat kepadaku, beri hormat kepadaku. Oh baik, itu saja, itu saja. Beliau pada waktu itu pakai baju merah, rambutnya panjang. Sehingga kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, setiap kapten itu atau nahkoda itu akan turun, maka saya menghormat kepadanya. Dan ketika dia turun, dia jambak rambutku, udah itu ditariknya begitu sampai aku terjatuh. Itu kenikmatan yang pertama. Nah, lihat, bayangkan, itu kebahagiaan yang pertama. Menurut siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau tidak melihat lagi pada nahkoda, tapi dilihat siapa? Yang dilihat itu adalah Allah. Itulah maksud daripada Nabi SAW bersabda, kun ma'al khalqi ka'an la khalqa. Jadilah kamu itu bersama makhluk. Enggak ada makhluk, yang ada kita bersama Allah. Ada orang memperlakukan kita begini, ada orang yang mencaci maki kita, ada orang yang menertawakan kita, ada orang yang menyiksa kita, ada orang yang memukul kita, ada orang yang menzalimi kita. Ingat, yang berbuat itu bukan dia, tapi sesungguhnya siapa? Allah. Sasarannya siapa? Kamu yang mau diangkat derajatnya, kamu yang mau dihapuskan dosa-dosanya, kamu yang akan yang akan diberikan pahalanya, kamu yang akan diberikan. Nggak bersyukur? Semua ketentuan Allah itu yang terbaik. Nah, jadi mereka itu merasakan sudah semacam itu, tapi kita tidak. Dia bikin marah, langsung kita marah. Kenapa? Masih dikendalikan hawa nafsu, belum kita mengendalikan hawa nafsu.
Nah, oleh karenanya hawa nafsu itu harus kita kendalikan, terutama kita di bulan Ramadan sekarang ini. Siapa sih yang nggak suka ketika dari mulai pagi tadi sampai siang, apalagi sampai sekarang, sangat luar biasa kalau seumpama di depan kita ada. Kendalikan hawa nafsu. Nah, jadi kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu, kita akan merasakan seperti yang dirasakan oleh mereka para aulia. Yang kedua, pernah suatu waktu aku sedang berjalan, tiba-tiba datang seorang tentara yang masih muda dengan gagah perkasanya, dengan senjatanya yang dilempangkannya di badannya. Lalu dia bertanya kepadaku, di manakah tempat keramaian? Dia bertanya, di manakah tempat keramaian? Aku tunjukkan kuburan di situ. Akhirnya apa? Dia tidak berbohong, karena betul tempat keramaian sesungguhnya di situ. Kalau kita tahu dibuka Allah Ta'ala, disingkap sesungguhnya apa yang terjadi di kuburan, maka itu tempat yang paling ramai yang ada di muka bumi. Di mana mereka yang mengadu-ngadu karena setiap kali siksa yang mereka dapatkan, di mana mereka mendapatkan kenikmatan sehingga mereka bersyukur pada Allah Ta'ala. Tempat yang paling nikmat. Sehingga ketika ditunjuk ke sana, ternyata yang ditunjuk itu adalah kuburan. Sedangkan si tentara ini, dia belum bisa merasakan itu, belum bisa mendapatkan yang sejatinya, yang aslinya, yang hakikatnya, sehingga dia kembali kepada Sayyidina Ibrahim bin Adham dalam keadaan marah. Diambil pedangnya, dipukulkan ke kepalanya sehingga berdarah. Itu kenikmatan yang kedua yang aku rasakan. Coba kita bisa merasakan semacam ini. Nah, kalau kita tahu dengan hakikat yang terjadi, maka kita akan merasakan seperti rasakan Sayyidina Ibrahim. Apa hakikat yang terjadi? Yang terjadi begini. Apakah mungkin tentara itu berkata sesuatu perkataan ataupun bertindak suatu tindakan, apalagi sampai memukul kepalanya, Allah tidak berkehendak? Mungkin? Mungkin tidak. Apakah ada suatu perkataan yang diucapkan oleh seseorang di dunia ini tanpa dengan kehendak Allah? Ada? Apakah ada sebuah tindakan yang dilakukan oleh seorang manusia tanpa dikehendaki Allah Ta'ala? Ada? Apakah ada satu daun pun yang turun atau jatuh daripada dahannya ke muka bumi ini dengan tanpa kehendak Allah? Ada? Apakah ada sebuah gerakan yang terjadi tanpa dengan kehendak Allah? Ada? Nah, berarti apa? Itu maksudnya Nabi SAW mengatakan kun ma'al khalqi ka'an la khalqa. Jadi kalau kita sudah bisa merasakan yang semacam ini, maka hidup itu nikmat. Coba lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW contohnya ya. Nabi Muhammad SAW mempunyai tetangga sejelek-jelek tetangga. Kita punya tetangga yang tidak baik, kalau dibandingkan dengan tetangganya Nabi nggak ada apa-apanya. Sehingga pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW selalu menentang kita dengan mengatakan, kalau seumpama kamu merasa bahwasanya musibah kamu itu terasa berat, bahkan terasa paling berat, coba bandingkan dengan musibahku, kamu akan dapatkan tidak ada apa-apanya. Pernah kita diblokade sampai 3 tahun lamanya, tidak diberikan minuman, dihalangi bahkan daripada makan dan minum. Pernahkah kita lagi sholat sujud, kemudian datang orang kafir, lalu kemudian mengambil tempat kotoran? Mereka orang Arab tidak makan itu, kita makan. Babat itu, tahu babat? Kalian mau nggak dikasih babat? Mau, dimakan di Indonesia. Ya kan, dicuci dulu, digoreng, dipotong-potong, digoreng, itu kita. Tapi orang Arab nggak dimakan itu dibuang, sama tempatnya itu dibuang sudah gitu. Itu sudah berada di tempat sampah sudah 3 hari 3 malam, sehingga bisa bayangkan bagaimana baunya. Itu diambilnya, lalu kemudian disobeknya sehingga terburai semua isinya, diletakkan di atas kepalanya Nabi Muhammad SAW. Pernah kita seperti itu? Pernah kita sedang sujud kemudian kepalanya diinjak-injak? Pernah kita itu dicekik sampai matanya mau keluar? Pernah kita dikatakan orang gila? Pernah kita dikatakan tukang sihir? Pernah kita dicaci maki? Pernah kita ditampar? Pernah kita dilempar dengan api? Nabi kita Muhammad SAW sudah mengalami semuanya itu. Kamu merasa sedih karena kamu seorang yatim. Nabi Muhammad yatim dari semenjak berada di dalam perutnya. Umurnya 3 bulan di dalam rahim ibunya sudah meninggal ayahnya. Nggak pernah sempat melihat, walaupun cuma sekali, memandang wajah ayahnya, nggak pernah. Nah, itu Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga pantas kalau beliau mengatakan, kalau kamu itu merasa bahwasanya cobaanmu besar, berat,
bahkan paling besar, paling berat. Coba bandingkan dengan musibahku, pasti kamu akan dapatkan tidak ada apa-apanya. Siapkah kalian untuk menjadi orang yang paling berat cobaannya? Siap? Maukah kalian untuk menjadi orang yang paling berat cobaannya? Mau? Kok nggak dijawab? Mau apa tidak? Masalahnya Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, inna asyaddal bala al-anbiya summal ulama summal amsal fal amsal. Sesungguhnya paling beratnya cobaan itu terjadi pada para nabi, lalu terjadi pada para ulama. Kalau kalian sebagai santri yang akan menjadi ulama tidak mau menjadi orang yang paling banyak cobaannya, ya berarti kalian nggak mau jadi ulama. Ulama itu yang paling berat cobaannya. Cuma bagi mereka itu cobaan itu bukan lagi cobaan, tapi cobaan itu adalah sebuah kesenangan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah, darbul habib zabib. Pukulan kekasih itu terasa manis dan indah, padahal pukulan nggak enak. Ada satu orang wali, dia matanya buta, cukup dibayangkan saja, tangannya buntung, kakinya buntung. Kalau kita terasa gatal badan kita, apa yang kita lakukan? Kita garuk, tangannya buntung, kakinya juga buntung, matanya buta. Di atas itu juga dia kena penyakit yang namanya ayan, sedikit pingsan. Subhanallah, suatu waktu ketika dia itu dilewati oleh seorang wali, ternyata dia itu membaca doa ini. Sempat-sempatnya dia membaca doa ini. Apa itu? Alhamdulilladzi afani mimma ibtalahum bihi wa faddalani ala katsirin min khalqika tafdila. Doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW dan dianjurkan olehnya setiap kali kita melihat ada seseorang yang tertimpa musibah pada badannya, agamanya maupun hartanya, kita membaca doa ini. Seumur hidup kita tidak akan tertimpa musibah seperti itu. Tapi kok bisa orang yang semacam ini baca doa itu? Enggak, kebalik. Sehingga apa? Dia penasaran. Ketika dia dalam keadaan pingsan, setelah dia baca doa itu dia pingsan, kemudian ditunggu sampai siuman, ditaruh di atas pangkuannya. Begitu dia siuman, maka dikatakan kepadanya, ya fuduli, wahai orang kepo. Nah, orang kepo yang penasaran ya. Khali baini wa bain rabbi, biarkan antara diriku dengan Tuhanku. Apa yang kau ingin tahu daripada diriku? Enggak, aku heran saja. Doa yang kamu panjatkan tadi itu adalah doa yang diajarkan Nabi SAW ketika kita melihat ada seseorang yang tertimpa musibah pada agamanya, badannya maupun akalnya. Tapi kok bisa-bisa kamu itu baca doa itu padahal aku melihat semua kesusahan, semua kesengsaraan ada pada diri kamu, tapi sempat-sempatnya kamu baca doa itu. Apa kata beliau? Demi Allah aku mengucapkannya dari hatiku. Karena walaupun engkau lihat aku seakan-akan ada semua sebab-sebab kesengsaraan, tapi aku masih punya. Kotoran manusia itu adalah kotoran yang paling bau. Nggak ada kotoran yang paling bau lebih daripada baunya kotoran manusia, itu nggak ada. Dilemparkan kena pintunya Nabi. Maka kemudian siap Nabi SAW kemudian membersihkannya, dibuang di tempat sampah. Ketika membuangnya beliau sempat mengatakan begini, sebaik-baik tetangga yang aku punya. Coba lihat, dilumuri, dilempari kotoran, tapi beliau katakan sebaik-baik tetangga yang aku punya. Berapa kali kau mengatakan, antum mengatakan semuanya, sebaik-baik teman yang aku punya, sebaik-baik kepala kamar, ketua kamar yang aku punya, sebaik-baik wali kelas yang aku punya, sebaik-baik teman sedaerah yang aku punya. Berapa banyak kita itu mengucapkannya sebagaimana Nabi SAW telah mengucapkannya. Apa kata ulama? Apakah Nabi SAW itu mengucapkannya itu karena untuk menghibur dirinya? Tidak, tapi beliau itu menjelaskan kepada kita tentang hakikat yang sebenarnya yang terjadi. Maksudnya apa? Coba lihat. Yang terjadi sesungguhnya adalah berkatnya Nabi SAW sabar, tidak marah, tidak membalas. Apa yang didapatkan Nabi Muhammad? Cintanya Allah bertambah, pahalanya bertambah, tingkatannya tambah tinggi. Berkatnya siapa? Berkat siapa? Berkat tetangganya itu. Makanya Nabi SAW mengatakan sebaik-baik tetangga yang aku punya selalu mengirimkan kebaikan kepada aku. Itu maksudnya. Jadi harusnya kita kalau diejek orang, dipukul orang, didalimi orang, pertama kali yang kamu ucapkan adalah alhamdulillah, syukurnya akhi, gitu.
Itu harusnya kalau kita melihat kepada hakikat. Tapi kalau kita belum menguasai hawa nafsu kita, maka kita akan dikendalikan oleh hawa nafsu itu. Sehingga apa? Kita dibikin marah, marah. Kita dibikin lapar, kita merasa lapar. Itu yang terjadi. Tapi kalau kita sudah menguasai hawa nafsu kita, maka nafsu kita itu mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, masuk ke kota Baghdad. Pada saat itu bertepatan dengan musim dingin yang sangat luar biasa. Aku tidak punya kenalan, aku tidak punya teman yang aku bisa bersinggah di tempat di rumah itu. Sehingga aku satu-satunya tempat untuk aku bersinggah, aku tidur dan beristirahat itu ya masjid. Masalahnya pada saat itu lagi sedang marak-maraknya musim pencuri dari masjid-masjid itu, sehingga setiap aku masuk masjid diusirnya, setiap aku masuk masjid diusirnya, sampai suatu waktu aku sudah tidak kuat lagi. Kemudian aku berbalut dengan permadani ini supaya tidak dibangunkan, supaya aku tidak diusirnya. Tapi tetap saja dia itu mengusirnya, bahkan dilepaskan permadaniku dan aku diseretnya, kakiku itu dibawa sampai keluar sana. Itulah kenikmatanku yang ketiga. Nah, semoga kita bisa merasakan yang semacam itu ya. Nah, tapi jangan khawatir, wah kalau begitu saya nggak mau jadi ulama. Tetap kita jadi ulama dengan cobaan yang paling berat, tapi cobaan itu kita rasakan bukan sebuah cobaan, tapi sebuah kenikmatan yang kita rasakan. Jadi ketika kita sudah merasakan cobaan itu sebuah kenikmatan, itu justru itu merupakan sebuah kebahagiaan untuk kita. Semoga dengan kita itu belajar di tempat yang sudah dibenarkan dan diberikan Allah Ta'ala, kita mendapatkan taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala, sehingga kita termasuk min ahli riayah, min ahli inayah, wa min ahli hidayah ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ala man salih. Al-Fatihah.